Saudara-saudari dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai acara ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa hadir bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Karena itu berkatilah sekalian yang mendengar, supaya firman Tuhan ini jatuh di tanah yang baik. Berkatilah juga hamba-Mu yang membicarakan, supaya hamba-Mu yang membicarakan adalah dengan urapan daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari dan teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendengarkan sebuah kidung pujian yang sangat indah, yang menyatakan adalah, pernahkah kita memikirkan mengapa kita tercipta di dunia ini? Atau dengan kata lain adalah, apa tujuan hidup kita? Saudara-saudari, pertanyaan ini adalah, mengapa engkau tercipta? Ini adalah pertanyaan para cerdik pandai, pertanyaan para orang-orang ahli filsafat, dan tidak ada yang bisa menjawab dengan sempurna. Tidak ada yang bisa menjawab dengan sempurna, mengapa manusia tercipta? Ada para ahli, para terpelajar, semua tidak ada yang bisa menjawab. Namun, saudara-saudari, di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan, memberitahu kita dengan jelas jawabannya, yaitu kita bisa mengetahui hal ini di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Di sana mengatakan adalah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia atau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara-saudari, di sini dengan jelas dikatakan, baiklah kita, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia, baiklah kita menciptakan manusia. Sehingga dengan kata lain adalah, bahwa manusia ini adalah diciptakan oleh Allah. Manusia ini adalah dijadikan oleh Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita tidak percaya bahwa manusia itu adalah evolusi dari kera. Kita nggak percaya hal itu. Ini memang teori Darwin. Tetapi tahukah Anda bahwa Darwin sendiri menyesal dengan teorinya itu? Walaupun ia menyesali, tapi teorinya berkembang terus. Sudah berjalan terus. Tetapi saudara-saudari, kita tahu dengan pasti bahwa manusia bukan evolusi dari kera. Manusia adalah diciptakan oleh Allah. Manusia adalah berasal dari Allah. Allah lah yang menciptakan manusia. Lalu, bagaimana Allah menciptakan manusia? Saudara-saudari, bagaimana Allah menciptakan manusia? Itu diberitahu kita di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Di sana dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup atau menjadi jiwa yang hidup. Jadi saudara-saudari, kita melihat di sini bagaimana Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia adalah, Allah pertama-tama adalah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ya, dari debu tanah. Jadi tubuh manusia ini adalah terbuat dari debu tanah. Untuk apa saudara-saudara? Tubuh ini adalah untuk eksistensi manusia. Untuk keberadaan manusia. Kalau tidak ada tubuh, maka manusia tidak bisa bereksistensi. Bila tubuh manusia sudah meninggal, manusia juga mati, saudara-saudara. Manusia juga meninggal. Kenapa? Karena eksistensi manusia adalah melalui tubuh manusia. Nah, tubuh manusia ini adalah diciptakan oleh Allah dari debu tanah. Allah membentuk manusia dari debu tanah. Nah, setelah itu adalah, di sana dikatakan, lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidup manusia. Nafas kehidupan di sini, dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani, disebut neshama. Neshama itu, saudara-saudari, adalah roh. Jadi neshama itu adalah roh. Jadi sekarang adalah Allah menghembuskan neshama.
Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam manusia, artinya adalah Allah memberikan roh ke dalam manusia. Jadi adalah manusia ada tubuh yang berasal dari debu tanah. Kemudian ada juga manusia punya roh yang adalah hembusan dari Allah. Nah, ketika saudara-saudari, ketika roh ini masuk ke dalam tubuh manusia, jadilah manusia itu menjadi makhluk yang hidup atau jiwa yang hidup. Sehingga dengan demikian kita melihat bahwa manusia memiliki 3 bagian. Anatomi manusia ini terdiri dari 3 bagian. Ada yang disebut tubuh, ada yang disebut jiwa, ada yang disebut roh. Tubuh adalah bagian paling luar. Kita bisa berhubungan dengan benda-benda material dengan tubuh kita. Jiwa kita, ya, jiwa kita bisa kita memikirkan, kita bisa mengasihi, bisa kita mengambil keputusan, itu semua adalah bagian daripada jiwa. Lalu ada roh. Roh ini tadi adalah bagian terdalam manusia yang Tuhan hembuskan, yang adalah nafas Allah sendiri. Sehingga saudara-saudari, dengan demikian kita melihat apakah tujuan Allah menciptakan manusia. Kan manusia diciptakan ini menurut gambar dan rupa Allah. Manusia ada 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, pertanyaannya, apakah tujuan Allah menciptakan manusia? Nah, untuk hal ini, saudara-saudari, kita lihat perlahan-lahan. Yang pertama, kita melihat dulu jiwa manusia. Jiwa manusia itu ada terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pikiran. Pikiran untuk apa? Pikiran ini agar kita bisa memahami kehendak Allah. Kemudian ada namanya emosi. Emosi apa? Emosi agar kita ini bisa menyukai kehendak Allah. Kemudian yang ketiga adalah ada yang disebut namanya tekad. Tekad ini adalah agar manusia bisa memilih Allah. Bisa mengambil keputusan memilih Allah. Pikiran kita memahami kehendak Allah. Emosi kita suka senang akan kehendak Allah, lalu tekad kita mengambil keputusan supaya kita ini bagaimana? Supaya kita mau Allah, mau menerima Allah. Sehingga Allah kita terima, Allah masuk ke dalam roh manusia, Allah bersatu dengan manusia. Nah, hal ini saudara-saudari digambarkan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 dan 9. Demikian bunyinya. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi saudara-saudari kita melihat setelah manusia ini diciptakan oleh Allah, manusia ini ditempatkan di Taman Eden. Nah di Taman Eden lalu ditempatkan pula di depan pohon kehidupan. Artinya apa? Supaya manusia ini memakan buah pohon kehidupan, buah pohon hayat, karena itu melambangkan Allah. Jadi artinya adalah supaya manusia menerima Allah masuk ke dalam diri manusia. Kalau Allah masuk ke dalam diri manusia, maka tercapailah tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi adalah, saudara-saudari, ingatlah, ketika Allah menciptakan manusia, manusia ditaruh di Taman Eden. Manusia ditempatkan di depan pohon hayat. Kenapa? Supaya manusia memakan buah pohon hayat masuk ke dalam diri manusia. Manusia, saudara-saudari, manusia yang diciptakan tadi menurut gambar dan rupa Allah, manusia itu adalah seperti wadah, seperti bejana, yaitu bejana untuk diisi Allah, bejana untuk menampung Allah. Kita ini adalah, Alkitab mengatakan, kita ini adalah bejana belas kasihan Allah. Belas kasihan, artinya ini adalah Allah mau masuk dalam diri kita. Itu bukan karena kita hebat, bukan karena keperkasaan, bukan kita karena luar biasa, bukan. Allah mau masuk dalam diri kita adalah karena belas kasih Allah.
Karena belas kasih Allah, maka kita disebut bejana belas kasihan. Bahkan kita ini juga adalah bejana yang berharga. Mengapa berharga, saudara-saudara? Kita berharga adalah karena Allah mau masuk dalam kita. Allah mau masuk dalam kita, Allah yang maha mulia masuk dalam diri kita, berarti kita sangat berharga. Saudara-saudari, kita sangat mulia. Anda coba bayangkan, kalau ada presiden datang ke rumah kita, bukankah kita berharga? Bukankah kita merasa mulia? Presiden datang ke rumah kita. Saudara-saudari, hari ini yang jauh lebih tinggi dari presiden adalah Allah itu sendiri. Allah bukan hanya datang ke rumah kita, Dia mau masuk ke dalam diri kita. Allah bersatu dengan kita. Oh, kita adalah bejana yang sangat berharga. Kita adalah bejana yang mulia. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah kita menerima Allah masuk ke dalam diri kita? Bagaimana agar Allah masuk ke dalam diri Anda dan saya? Saudara-saudara, untuk hal ini adalah Allah telah melakukan suatu proses. Allah telah melalui satu proses, yaitu adalah sekitar 2000 tahun yang lalu. Allah yang maha mulia datang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Lalu hidup di bumi selama 33,5 tahun. Ketika hidup di bumi, Dia menampilkan Allah, berbuat kebajikan, melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang, dan seterusnya. Kemudian, lalu Dia mati di atas kayu salib. Ya, Yesus kita ini adalah Dia mati di atas kayu salib. Nah, setelah mati di atas kayu salib, untuk apa? Supaya melalui kematian Dia di atas kayu salib, Dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Saudara-saudari, Dia tidak hanya mati. Kemudian pada hari ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Di dalam kebangkitannya, Dia menjadi roh pemberi hayat. Ketika Kristus bangkit, Dia menjadi roh pemberi hayat. Nah, roh ini adalah seperti udara. Untuk apa, saudara-saudara? Supaya Dia bisa masuk ke dalam diri kita. Jadi asal kita menyeru nama Tuhan, kita bertobat, kita berpaling kepada Tuhan, kita menyeru memanggil nama Tuhan, maka Tuhan ini akan masuk ke dalam roh kita, masuk ke dalam batin kita. Saudara-saudara, inilah kita disebut percaya, inilah kita disebut beroleh selamat. Tetapi saudara-saudari, bila Anda ingin beroleh selamat dengan jelas, saya baca satu ayat terakhir bagi Anda, yaitu Markus 16 ayat 16. Di sini mengatakan adalah, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudari, kalau Anda ingin diselamatkan, di sini mengatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Melalui menerima Tuhan, melalui menyeru nama Tuhan, kita menerima Tuhan masuk ke dalam roh kita. Itu namanya percaya. Tetapi percaya ini kisah di dalam hati, kisah di dalam batin. Kita perlu memberikan diri kita dibaptis sebagai pernyataan, sebagai tindakan bahwa kita adalah sudah percaya, sekarang aku sudah percaya, aku berikan diriku dibaptis sehingga aku menjadi milik Tuhan. Aku terlepas dari dunia, terlepas dari kungkungan si jahat, sudah menjadi milik Tuhan, diselamatkan. Karena itulah saudara-saudari, saya sangat menganjuri Anda supaya adalah sekarang percaya Tuhan Yesus. Mungkin Anda ada yang belum percaya Tuhan, saya akan ajak Anda berdoa menerima Tuhan. Dan yang kalau Anda sudah percaya Tuhan Yesus, jangan tunggu lama-lama lagi. Begitu Anda percaya, langsunglah dibaptis. Kenapa? Karena melalui dibaptis, Anda mempersaksikan keselamatan Anda. Ya. Jadi saudara-saudari, dimanapun Anda berada, mari angkat tangan Anda, angkat hati Anda kepada Tuhan. Kita mau berdoa agar menerima Tuhan Yesus. Saya ingin berdoa dan saya ajak Anda ikut berdoa bersama dengan saya. Anggaplah doa saya adalah doa Anda pribadi. Saya berdoa satu kalimat, ikutlah Anda berdoa satu kalimat. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini, aku mendengar firman Tuhan. Aku manusia diciptakan oleh Allah. Aku adalah untuk diisi oleh Allah. Tuhan Yesus,
Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosaku. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosaku. Hari ini juga aku mengundang Engkau, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, masuklah ke dalam rohku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Aku juga memberikan diriku untuk dibaptiskan, supaya aku sungguh-sungguh tidak hanya percaya dalam hati, sehingga aku diselamatkan, tetapi aku juga dengan tindakanku, dengan sikapku, aku memberikan diri dibaptis, menjadi satu kesaksian bahwa aku adalah milik Tuhan sampai selama-lamanya. Jagalah aku Tuhan Yesus. Dalam namamu aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, sekarang adalah segeralah berikan diri Anda dibaptis, karena melalui berdoa Anda sudah menerima Tuhan masuk ke dalam diri Anda. Serahkanlah diri Anda dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Begitu Anda dibaptis, Anda terlepas dari dunia, Anda terlepas daripada kuasa si jahat, Anda menjadi milik Tuhan, Anda menjadi orang yang beroleh selamat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Amin.